perkenalkan nama saya Rehatul Aisyah Khalifah dengan nomor NIM 22810101125. Di sini saya akan mewawancarai salah satu ulama yang ada di desa saya. Yang dimaksud dengan hukum waris itu secara bahasa adalah ilmu tentang harta peninggalan firman. Ada yang menyebut nama ilmu waris, ada juga ilmu faraid ya. Jadi salah satu ilmu yang akan dicabut oleh Allah adalah ilmu waris, ilmu faraid. Karena banyak orang yang malas untuk belajar. Mempelajarinya mau, menerapkannya susah. Sebab masyarakat kita sudah terlanjur menggunakan waris adat. Yang laki-laki, yang perempuan mempunyai bagian yang sama. Itu dalam aplikasi ilmu waris. Sehingga lama-kelamaan ilmu waris ini ditinggalkan oleh umat Islam sendiri. Kembali ilmu waris adalah ilmu tentang pembagian mengenai tirkah, harta peninggalan si mayit. Harta yang ditinggalkan oleh si mayit harus dibagikan kepada ahli warisnya. Siapa saja ahli warisnya? Ahli waris itu ada tiga ya. Ada dzawil furud, dzawil arham, asobah. Jadi yang pada laki-laki. Secara umum ada dua, dzawil furud sama dzawil arham. Dzawil furud orang yang mempunyai hak dari harta waris itu yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Suami sekian, istri sekian, suami sekian. Kalau punya anak dikurangi, istri mendapatkan sekian. Kalau si mayit punya anak berkurang. Terus ada dzawil arham. Dzawil arham orang yang mempunyai keterkaitan rahim, tapi dia tidak mempunyai bagian. Terus asobah ini bagian laki-laki sisa. terus di mana hukum waris berlaku? Apakah hanya di Indonesia atau bisa juga di Asia? Yang namanya hukum bisa diterapkan jangan lintas negara bisa masyarakatnya macam-macam. Ada yang beragama Islam, agama Islam ya. Hukum Islam, hukum Yunani, hukum Belanda itu kan bisa diterapkan di seluruh dunia. Itu juga waris bisa diterapkan di manapun, di negara manapun. Amerika, Indonesia mayoritas Islam. Bahkan kalau mau misalnya negara yang penduduknya mayoritas Muslim, mayoritas non-Muslim, kalau undang-undang pemerintahan tersebut menggunakan hukum positifnya tentang waris, makanya Islamnya bisa diterapkan. Mereka pun dalam hal
waris, tetap yang dicari adalah keadilan. Walaupun secara sepihak seolah-olah tidak adil. Anak dibeda-bedakan kan ya, perempuan dapat sekian, laki-laki dapat sekian. Sehingga dulu ada salah satu putri yang ingin merubah hukum waris. Minimal sama rata. Bisa juga siapa yang kontribusi terhadap keluarganya lebih tinggi, maka dialah yang akan mendapatkan waris yang lebih besar. Tapi rencana itu tidak terrealisasi karena banyak ini bantahan sabang, banyak hambatan, banyak yang Terus kapan pembagian warisan dapat dilakukan? Sesuai namanya, warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Jadi harta itu dibagikan ketika si pemilik harta itu meninggal dunia. Kalau si pemiliknya belum meninggal dunia, harta itu dibagikan, berarti bukan warisan. Dan yang baginya juga berarti si pemiliknya. Mungkin hibah, mungkin apa lagi, hadiah, sodako, wakaf ya. Terus apa lagi kan, wasiat. Waris itu dibalikan setelah meninggalnya si pemilik. Terus mengapa penting memahami hukum waris dalam hidup? Karena banyak kejadian, banyak fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Pecahnya saudara, pecahnya satu keluarga tersebut pecah gara-gara kurang memahaminya tentang ilmu waris. Bukannya dia tidak tahu tentang bagian-bagian waris. Penekanan di sini adalah kesadaran. Kesadaran sehingga dia menyadari bahwa saya bagiannya sekian. Tanpa dia mengingat-ingat bahwa kontribusi saya terhadap orang tua saya sangat besar. Ketika orang tuanya tani, karena dia mungkin anak yang paling tua, laki-laki, dia paling membantu. Atau sekarang dia anak perempuan, keluar negeri, jadi buruh migran, jadi TKW, TKI, kontribusi terhadap orang keluarga sangat besar. Ketika dapat warisan, kalah dengan anak laki-laki yang diem di rumah. Ini kembali kepada kesadaran dan juga tentang akad penyerahan harta. Waktu anak ini membelikan ngasih orang tua rumah, tanah atau apa, akadnya apa? Karena di sini tidak jelas apa ngasih buat orang tua atau apa. Dia ketika meninggal, harta ini jadi seolah-olah jadi hartanya orang tua.
ketika orang saya meninggal, maka kakaknya, adik-adiknya, harta hasil dari luar negeri dihitung jadi satu, seolah-olah harta ini adalah harta orang tua. Sehingga ketika dibagi, maka yang si perempuan ini yang jadi TKW bagiannya kecil. Kembalinya pada kesadaran dalam penerapan. Terus pertanyaan terakhir, bagaimana cara membagi harta warisan secara adil? Kembalikan kepada rumus yang sudah ditentukan oleh Allah. Terdapat dalam yusikumullahu fi auladikum. Zakari misal kalikum, saya ini ada tulisnya. Itu jelas, laki-laki sekian, perempuan sekian, suami sekian. Kalau tidak punya anak, si mayitnya sekian, istri sekian. Kalau punya anak, si mayitnya sekian. Jadi pembagian waris itu kembalikan kepada ayat Al-Quran. Ketika dikembalikan kepada ayat Al-Quran, dan juga ada hadis-hadis, kalau lebih jelas ya, ini dalam kompilasi hukum Islam, itu Impres nomor 1 tahun 91, itu bab berapa? Ada di situ. Dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 tentang pembagian waris yang mengacu pada syariat Islam. Kita walaupun tidak harus ke pengadilan agama, pengadilan pembagian waris, kita bisa membagi warisan yang sudah ada panduannya. Gampangnya ya, kita merujuk pada kompilasi hukum Islam. Itu ada suami sekian, terus anak sekian. Tidak harus mikir-mikir ini berapa, sudah ada patokan. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan jawaban wawancara yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.